Chapter 1681 Orang tua memotong kayu bakar. Kaisar Surgawi Abadi datang, menggunakan kekuatan seorang raja untuk memaksa tetua penebang kayu menyerahkan reruntuhan Istana Bintang. Mandi dalam darah Kaisar, menjalani kelahiran kembali Nirwana, betapa mengerikannya garis keturunan ini. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka, memikirkan banyak hal. Berapa banyak kasus berdarah yang telah terjadi di masa lalu. Jika berita tentang ini tersiar, itu pasti akan mengejutkan langit dan bumi dan membuat hantu dan dewa menangis. Banyak orang yang merasa darahnya menjadi dingin. Kematian beberapa kaisar besar dalam sejarah sangat tidak normal. Mungkinkah itu terkait dengan hal ini? Mereka masih ingat keributan ketika mayat kaisar tertinggi ditemukan di dunia rumah tangga abadi Provinsi Tengah Domain Bidadari Utara. Makhluk tertinggi dengan kekuatan ofensif menakjubkan yang berjalan di jalan keabadian benar-benar mati setelah tubuhnya hancur, darah yang mengalir keluar masih menyala bahkan sampai sekarang. Selain itu, ada orang yang mendengar raungan menakutkan dari keberadaan tingkat kaisar kuno, dengan keras mencaci maki kaisar surgawi abadi. Ketika mereka memikirkan hal-hal ini, seluruh tubuh semua orang menjadi sedingin es. Seberapa kuno orang itu? Mungkinkah dia ada sepanjang sejarah kultivasi yang tak ada habisnya? Dia masih ada di sini selama ini. Ini benar-benar tak terbayangkan dan mengerikan. Raungan panjang terdengar, mengguncang langit. Sarang burung Phoenix itu masih berkabut, dikelilingi oleh kabut berdarah. Seseorang hanya bisa melihat secara samar-samar garis besar sarang dewa yang terbentuk dari kayu Phoenix darah. Pada saat ini, sesosok tubuh tinggi berdiri di atas, menghadap ke tempat ini. Dia berkata dengan dingin, Kaisar Surgawi adalah dewa abadi, tak terduga di bawah langit. Matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya jatuh bersama, berputar mengelilinginya. Dia seperti pusat alam semesta, ada aliran bintang yang tak ada habisnya di sana, pemandangannya menakjubkan. Ini adalah seorang pria yang sangat cantik, seperti dewa. Rambut perak panjangnya tergerai sampai ke belakang pinggangnya, berkilauan dengan kilauan yang berkilauan, tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan sedikit pun. Dia terlihat sangat muda, penuh semangat kepahlawanan, seperti dewa muda yang berjalan dari zaman kuno, hidup sampai sekarang, dihormati oleh seluruh dunia. Ini adalah Jenderal Dewa Matahari Bulan. Ini bukanlah tubuh kosong yang dia gunakan untuk menghadapi Yevan dan iblis manusia, melainkan tubuh aslinya. Dia berjalan keluar dari kubur, energi darahnya penuh semangat. 8 jenderal dewa yang legendaris, masing-masing dari mereka mulia sepanjang zaman, kekuatan mereka menentang surga. Siapa sangka lebih dari satu dari mereka selamat. Sayang sekali tidak lagi semegah dulu. Di masa lalu, ada beberapa di antara kalian yang hampir mencapai Dao, tapi sekarang, kalian semua telah menjadi burung Phoenix yang telah merontokkan bulunya. Boom! Kabut berdarah melonjak saat sarang dewa yang sangat besar itu menekan maju, menutupi langit. Reruntuhan Istana Bintang bergetar saat permaisuri surga abadi dan 2 jenderal ilahi mendekat. Karena permaisuri surga ingin bertarung sampai mati, saya dengan senang hati akan memenuhinya. Di platform Yin Yang Dao, Taois tua itu berdiri dan menghadap ke langit, matanya cerah. Di belakang mereka, Zhou Yi dan Lin Jia sama-sama terkejut. Sudah lama sekali mereka tidak melihat penebang kayu bertindak seperti ini. Saat ini, dia tidak lagi tua dan lemah. Seperti pedang dewa yang terhunus, dia menebas ke arah langit. Krek! Ketajaman yang keluar dari mata penebang kayu tua itu memotong 2 retakan besar di kehampaan, seperti jeritan pedang, seperti dentingan pedang. Masih bisakah kamu bertarung? Tak satu pun dari kita yang mudah dalam pertempuran di masa lalu. Melanjutkan pertarungan sekarang tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Sarang burung Phoenix mendekat, dan suara jelas permaisuri surga datang dari dalam. Tanpa suara, Jenderal Kuntian juga muncul. Dia berdiri berdampingan dengan Jenderal Ilahi Matahari dan Bulan di sarang Phoenix darah merah, keduanya bersiap untuk pertempuran besar. Pada saat ini, pria berjanggut itu melangkah maju dan tiba di depan tuannya. Pada saat yang sama, pria tua dengan mulut penuh gigi kuning itu melemparkan ember kayu di tangannya dan melepaskan cucunya. Dia juga maju dan menghadapi 2 jenderal ilahi di langit. Mari kita lihat seberapa kuat para jenderal ilahi di masa lalu, dan seberapa besar kekuatan yang tersisa. Pria berjanggut itu tertawa dengan heroik. Pria tua bergigi kuning menggelengkan kepalanya dan berkata, aku paling benci bertarung. Berkelahi dan membunuh terlalu membosankan. Saya suka mempelajari semua jenis bunga dan tanaman, dan semua jenis garis keturunan. Garis keturunan permaisuri surga pasti sangat istimewa.
Saya sangat menantikannya. Kamu sedang merayu kematian. Ekspresi Jenderal Kun Tian sangat dingin. Dia mengambil langkah maju dan terbang ke bawah untuk menyerang orang tua itu. Meskipun 8 jenderal ilahi kuno memiliki status transenden dan sombong sampai-sampai mereka tidak akan terlalu menghormati permaisuri surga yang tak abadi, mereka tidak akan mentolerir orang luar yang tidak menghormati permaisuri surga. Ledakan mengejutkan terdengar saat matahari, bulan, dan bintang-bintang hancur. Semua orang diliputi keterkejutan. Orang tua yang malang ini sebenarnya sangat kuat. Dia berani bertarung dengan jenderal ilahi di masa lalu hanya dengan mengangkat tangannya. Dia sangat gila. Rune memenuhi langit, dan sungai bintang hancur. Kemampuan ilahi Jenderal Ilahi Kun Tian memungkinkannya untuk mengendalikan dunia dan merebut asal mula alam semesta untuk digunakannya sendiri. Bagian dari alam semesta yang dia raih dihancurkan oleh orang tua itu. Kapak belati surgawi hitam di tangan Jenderal Ilahi Kun Tian berdengung dan bergetar seolah-olah telah mengalami pukulan berat. Seluruh tubuhnya bergoyang dan hampir terluka parah. Semua orang terkejut dengan hasil ini. 8 jenderal ilahi kuno telah meninggalkan terlalu banyak legenda. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menyaingi mereka. Benar saja, burung phoenix tanpa bulunya bahkan tidak sebagus ayam. Berapa banyak kekuatan yang Anda miliki? Apakah kamu masih bisa pulih ke kondisi puncakmu? Jika saya memiliki kekuatan masa lalu, saya akan segera melarikan diri. Orang tua bergigi kuning itu mendengus, yang membuatnya tampak lebih celaka. Kun Tian terdiam. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa selamat. Jika bukan karena ampas pil abadi, dia mungkin tidak akan terbangun. Sungguh mengejutkan. Seorang penebang kayu sepertimu benar-benar menemukan master tertinggi lain untuk membantumu. Dia tidak bisa menyaingi jenderal ilahi di masa lalu, tapi dia tidak jauh. Suara permaisuri surga abadi terdengar jelas dan mempesona di dalam sarang burung phoenix, seperti kemarahan seorang gadis muda. Permaisuri, berikan aku 100 liter darah burung phoenix. Aku akan menjual diriku padamu dan berjanji setia padamu, kata pria tua yang mengerikan itu tanpa malu-malu. Kakek. Di bawah pohon surga, anak itu cemberut dengan sedih. Dia merasa kakeknya terlalu memalukan. Untuk siapa aku melakukan ini? Ini semua untukmu. Aku meminta darah burung phoenix agar aku bisa menggunakannya padamu sehingga kau bisa menghadapi telur batu itu di masa depan. Orang tua itu bergumam sebelum menatap langit dengan sungguh-sungguh. Dia berkata kepada sarang burung phoenix secara diam-diam, bagaimana menurutmu, permaisuri? Bagaimana kalau saya beri diskon 50%? 50 liter darah burung phoenix sudah cukup. Semua orang terkejut. Mereka melihat anak itu dan kemudian ke orang tua yang mengerikan itu. Apa latar belakangnya? Dia ingin berurusan dengan batu itu. Apakah dia mengacu pada yang ada di bawah pedang surga abadi? Itu terlalu mengejutkan. Beberapa saat kemudian, sebuah suara terdengar dari sarang burung phoenix, membuat Kun Tian dan Jenderal Sun Moon mundur. Mereka takut sesuatu akan terjadi pada mereka, karena mereka berdua tidak lagi memiliki kemampuan dewa yang hebat di masa lalu. Apakah kamu takut? Apa kau mengakui bahwa kau bukan tandinganku sekarang? Orang tua yang mengerikan itu sangat bersemangat. Dia seperti ayam jantan yang menang, melesat pergi dengan kepala terangkat tinggi. Namun, setelah mundur, wajahnya menjadi pahit. Dia mengayunkan tangannya dengan kuat sambil berteriak, sakit sekali. Bangsat, bukankah burung phoenix itu sudah merontokkan bulunya? Mengapa ia masih begitu kuat? Semua orang terdiam. Sebelumnya, pria tua yang mengerikan itu telah mengambil senjata lawan dengan tangan kosong, menghancurkan matahari, bulan, dan bintang-bintang dengan satu jari. Mengapa dia berteriak kesakitan sekarang? Apakah indranya sangat lemah? Anak di bawah pohon surga menutupi wajahnya, merasa malu. Dia merasa malu karena kakeknya tidak memiliki integritas moral. Jika kita bertarung lagi, kita berdua pasti akan berada dalam bahaya kehilangan nyawa, jadi mari kita putuskan ini dalam 3 pukulan. Suara permaisuri terdengar dari sarang burung phoenix. Baiklah. Demi hidup beberapa tahun lagi, saya akan bertarung sedikit lebih sedikit. Pendeta Tao tua itu mengangkat kepalanya sebelum bergegas menuju langit. Dalam sekejap, seolah-olah lautan yang mengamuk telah menghancurkan bendungannya. Tempat itu ditutupi oleh hamparan putih yang luas. Suara dan gejolak ilahi yang luar biasa mengguncang banyak orang sampai mereka pingsan. Untungnya, ada batasan yang tak tertandingi di reruntuhan istana surgawi, jika tidak, tidak hanya darah semua orang akan berceceran, itu juga akan kurang lebih sama. Orang tua penebang kayu dan sarang burung phoenix terendam. Mereka tidak bisa melihat pertempuran mereka, tapi semua orang bisa merasakan fluktuasi yang luar biasa.
Mereka langsung membantai jalan mereka ke dalam kosmos, memecah sungai-sungai bintang. Seolah-olah ada hukum kekaisaran yang meledak. Bagaimana ini bisa menjadi janji 3 serangan? Tak lama kemudian, 30 bentrokan besar telah berlalu. Tabrakan semacam itu membuat orang gemetar ketakutan. Kekuatan setiap bentrokan lebih besar dari yang sebelumnya, membuat orang merasa seperti tercekik. Di alam semesta, sistem bintang itu hancur dan hancur total. Semua orang dengan hati-hati menghitung dan menemukan dengan ngeri bahwa pertempuran telah meningkat. Seiring berjalannya waktu, 300 jurus telah berlalu. Ini adalah pertempuran yang menentukan sampai mati. Pang Bo menghela nafas. Ye Fan, monyet, iblis manusia, Kaisar Hitam, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi serius. Pertempuran tingkat ini memiliki dampak besar pada mereka. Semua orang menonton dari jauh, berharap bisa melihat semuanya dengan jelas. Bintang-bintang bergeser. Pertempuran ini benar-benar berakhir setelah 3000 jurus. Sarang burung Phoenix permaisuri surga abadi perlahan-lahan bergerak dan kemudian meninggalkan sistem bintang ini. Sebelum pergi, suara dinginnya menyebar ke seluruh tempat ini. Garis keturunan kekaisaran kuno, ikuti aku. Di masa depan, akan ada alam abadi sejati yang menunggu kalian semua untuk melangkah masuk. Hari ini, satu demi satu masalah lebih mengejutkan daripada yang lain. Permaisuri surga abadi secara terbuka merekrut para pangeran kuno dan secara langsung mengungkapkan berita tersebut. Ekspresi semua orang berubah. Pria tua penebang kayu itu tidak menyembunyikan apapun dan terus-menerus mengeluarkan banyak sekali darah. Tubuhnya hampir hancur, dan bahkan sebuah lubang berdarah muncul di antara alisnya. Dia mendarat di atas platform dao yang rusak. Wajah semua orang memucat. Pertempuran macam apa yang dia alami? Zhou Yi dan Lin Jia bergegas maju. Mereka mengeluarkan labu biru dan menuangkan pil emas untuk dikonsumsi oleh Taois tua itu. Dia sudah terluka sejauh ini, namun permaisuri surga abadi tidak mengejarnya. Dapat dilihat bahwa wanita tak tertandingi di sarang burung Phoenix juga menderita luka parah, dan dia tidak akan jauh lebih baik daripada pria tua penebang kayu. Siu. Cahaya merah menyerbu. Tidak ada yang menyangka permaisuri surga abadi akan pergi. Saat semuanya menjadi tenang, seekor naga merah tiba-tiba muncul dan menebas ke bawah, membidik langsung ke arah lelaki tua penebang kayu itu. Gejolak ini terlalu kuat dan menakutkan. Hal itu menyebabkan semua rune di reruntuhan Istana Bintang menyala dan melepaskan kekuatan mereka. Kaisar Lord telah tiba. Dia juga ingin memasuki tempat ini. Ekspresi Ye Fan, Pang Bo, dan yang lainnya berubah. Orang tua penebang kayu itu dengan ringan berteriak. Dia memuntahkan cahaya abadi dari mulutnya dan menebas naga merah itu. Beraninya kau. Di sisi lain, lelaki tua berantakan dengan mulut penuh gigi kuning juga berteriak. Cahaya merah lainnya bergegas mendekat, ingin merebut pohon abadi yang layu itu. Pada kenyataannya, cahaya ini adalah hal yang nyata. Meskipun naga merah yang menyerang pria tua penebang kayu itu sangat kuat, itu hanya sebuah inkarnasi. Hong, orang tua yang berantakan itu dipaksa mundur, tidak bisa menghalangi Kaisar Lord. Itu dia, penguasa pengadilan ilahi, seseorang yang akan mencapai Dao. Dia jelas tidak lebih lemah dari permaisuri surga abadi dan pria tua penebang kayu. Dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi pada tingkat yang sama. Banyak orang berteriak dengan khawatir. Bergemuruh. Bahkan Ye Fan dan Pang Bo merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Kamu datang untuk akar abadi ini, tetapi bahkan jika aku memberikannya padamu, kamu tidak akan bisa mencapai Dao. Orang tua penebang kayu itu berkata. Dia memaksa kembali inkarnasi itu, dan dengan satu langkah, dia tiba di depan pohon abadi, menguncinya di tempatnya. Dia menghadapi ahli tertinggi dalam baju besi naga merah yang seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya merah. Semua orang memikirkan sebuah legenda. Pohon abadi di Istana Bintang berisi hukum dan Dao Kaisar. Dia biasanya melantunkan sutra di depan pohon itu, dan dia bahkan menggunakan cairan ilahi mata air kehidupannya sendiri untuk menyiraminya. Pohon ini jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Kaisar Lord jelas datang untuk mengambil Dao di dalam pohon layu itu. Dia ingin merebut fragmen Dao besar milik Kaisar Lord dan mencari rahasia besar dari langkah terakhir untuk mencapai Dao. Dia telah menunggu terlalu lama. Chapter 1682 Kaisar jatuh. Kaisar-kaisar muncul, membantai di saat yang genting ini. Tidak perlu meragukan kekuatannya, pasti sebanding dengan permaisuri abadi dan tetua penebang kayu. Seluruh tubuh tetua penebang kayu berlumuran darah, ruang di antara alisnya meneteskan darah. Kondisi tubuhnya tidak bagus, tapi saat ini,
dia adalah satu-satunya yang bisa menghentikan Tuan Kaisar. Tempat ini segera menjadi sunyi. Semua orang menahan napas, dengan gugup menonton. 9 matahari terbenam di barat. Di bawah matahari terbenam, seluruh istana bintang diwarnai dengan lapisan cahaya murni dan suci, membuat tempat ini tampak lebih bermartabat dan khusyuk. Serahkan. Kaisar-kaisar berbicara, mengulurkan tangannya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi naga merah, fisiknya tinggi dan kokoh, telapak tangan dan jari-jarinya kuat. Dengan lambaian tangannya yang santai, sejumlah besar simbol Kaisar Dao muncul di kehampaan. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menginginkannya. Tetua penebang kayu menggelengkan kepalanya. Matanya dalam, membawa jenis cahaya bijaksana dan rabun jauh. Kamu telah melewati hari-harimu dalam penyesalan, sudah kehilangan hati Daomu. Bahkan jika kamu diberi kitab suci abadi yang sebenarnya, kamu masih tidak akan bisa mencapai Dao. Berikan padaku. Suara Tuan Kaisar dingin, auranya segera menjadi beberapa kali lebih kuat. Kata-kata tetua penebang kayu itu menyentuh skala terbalik. Tangan itu terbakar dengan ganas, melepaskan cahaya darah merah. Pohon abadi itu telah tumbang, tetap berada di kehampaan di depan istana surgawi, terjepit di antara keduanya. Seluruh tubuhnya redup, kulit kayunya yang tua retak, tidak memiliki sedikit pun kilau. Apakah ini pohon abadi yang telah diucapkan oleh Raja Kaisar dan disiram dengan cairan mata air ilahi? Banyak orang membelalakkan mata mereka, merasakan kesedihan yang lebih dari sebelumnya. Bagi seseorang yang akan mencapai Dao untuk bertarung seperti ini sendiri sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Tetua penebang kayu menggelengkan kepalanya, tidak mundur setengah langkah. Pada kenyataannya, sebuah domain telah lama terbentuk di antara keduanya. Pohon abadi itu bergoyang di antara keduanya. Sulit untuk mengatakan betapa menakutkannya tingkat kekuatan ilahi itu. Setelah kehilangan keseimbangan, obat abadi ini bisa berubah menjadi abu. Itulah mengapa tak satu pun dari mereka berani menggunakan kekuatan, memperlakukan ini dengan hati-hati. Kalau begitu ayo bertarung dan buat keputusan. Kaisar berkata, rambut kepalanya menari-nari. Tubuhnya seperti naga saat dia membumbung tinggi ke langit. Aoho! Seekor naga merah melingkar, fisiknya yang paling tinggi berkedip-kedip dengan cahaya. Saat ia menghantam, sungai bintang hancur. Taois tua itu naik ke langit dan dengan tenang mengulurkan telapak tangannya. Tampaknya tidak ada asap atau api, dan bahkan cahaya ilahi pun tidak muncul. Namun demikian, sesuatu yang menakutkan terjadi. Bintang-bintang di depannya meredup, dan seluruh langit berbintang menjadi gelap. Naga darah bergetar hebat, dan raungannya mengguncang 9 langit. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar sunyi, menghancurkan hamparan aliran bintang, membuat semua orang gemetar. Suara kiang-kiang-kiang terdengar tanpa henti. 9 karakter kuno muncul satu demi satu di samping Kaisar Lord. Mereka menyala satu demi satu, seolah-olah 9 matahari surgawi bersinar di langit, mengelilinginya di bawah. Itu adalah 9 karakter kuno dari kitab suci Dao, mampu menekan tubuh seseorang, melaksanakan keabadian, memiliki jenis kekuatan abadi. Saat ini, mereka menunjukkan kekuatan pertahanan yang kuat. Bang! 10 jari penebang kayu itu seperti berlian, menusuk ke depan dengan kekuatan ofensif yang kejam. 10 garis cahaya abadi melesat keluar, seperti Yi yang hebat menyerang matahari, 10 anak panah mengguncang langit. 9 karakter kuno semuanya bergetar dengan kacau, seolah-olah mereka adalah matahari yang akan dihancurkan. Mereka meletus dengan gelombang aura yang menakutkan, menelan langit dan berubah menjadi badai kosmik. Ye Fan tergerak. Dia sangat akrab dengan 9 karakter kuno dari kitab suci Dao, karena telah menggunakannya berkali-kali sebelumnya. Dia sangat memahami keajaiban dan kekuatan misteriusnya yang kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka seseorang akan menembusnya seperti ini. Itu adalah jenis teknik Kaisar Dao. Tentu saja, yang paling penting adalah penebang kayu itu sendiri. Dia memiliki sejenis kekuatan ajaib, 10 garis cahaya abadi membelah langit, suara kongkiang memekakkan telinga. Ho! Naga merah membumbung tinggi ke langit, mengeluarkan raungan besar. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan hamparan api. Gelombang panas yang menyelimuti langit dan bumi membakar beberapa bintang hingga berubah menjadi cairan, lalu menjadi debu. Pasif bukanlah pilihan bagi Kaisar Lord. Dia mulai mengambil tindakan. 9 karakter kuno yang telah meredup muncul kembali, berkedip-kedip dengan cahaya yang lebih cemerlang. Sementara itu, dia sendiri juga bergegas maju dengan mematikan. Penebang kayu itu menggerakkan tangannya. Seekor ikan yin muncul, membawa kekuatan yin yang besar saat dia menekan ke depan,
bertabrakan dengan gelombang panas yang menyengat, membuat tempat ini meletus dengan kehancuran. Tiba-tiba, di atas kepala naga merah itu, burung vermilion yang tampak kecil mengepakkan sayapnya, menari-nari di 9 langit, berubah menjadi kilat berwarna darah saat ia menyambar. Serangan ini mengejutkan masa lalu dan masa kini, jauh melebihi pemahaman orang-orang di dunia ini. Meskipun burung kecil berwarna merah menyala itu tidak besar, namun kekuatan ilahi yang dimilikinya tak tertandingi. Salah satu sayapnya segera menebas tubuh penebang kayu tua itu. Dengan suara kiang, seberkas cahaya pedang seputih salju melesat ke langit. Penebang kayu di punggung Daois tua itu terhunus, energi pedang menyapu dalam puluhan ribu gelombang, mengalir ke depan seperti lautan. Burung vermilion mengeluarkan teriakan panjang, merobek-robek alam semesta. Sementara itu, pancaran cahaya semakin menenggelamkan tempat ini. Tidak ada seorang pun di reruntuhan istana langit yang bisa melihat dengan jelas. Ketika semuanya berakhir, tubuh tetua penebang kayu itu bergoyang, noda darah di sekujur tubuhnya bertambah. Hal ini terutama terjadi pada retakan mengerikan di sisi kiri tubuhnya hampir terbelah menjadi dua. Itu adalah kekuatan sayap pembelah surga burung vermilion tadi. Di sisi lain, noda darah juga muncul di tubuh Kaisar Lord setelah disapu oleh cahaya pedang. Itu adalah aura yang menakutkan, dan sebuah lubang berdarah menembus bahunya. Tiba-tiba, sosok Kaisar Lord berkedip, menggunakan teknik penyeberangan 3000 alam burung vermilion untuk menghentikan waktu. Dia melakukan perjalanan ke bawah secara terbalik untuk merebut pohon abadi itu. Taois tua itu menghalangi dan mengejarnya. Mereka berdua terus bertabrakan dalam kehampaan. Kali ini, mereka bertarung dengan api yang sebenarnya, dan ada puluhan ribu bunga dao besar bermekaran. Sejumlah besar simbol muncul. Itu adalah jenis fluktuasi hukum alam tertinggi. Tiba-tiba, pohon abadi di reruntuhan istana bintang mengeluarkan suara ringan. Akarnya hancur, berubah menjadi abu, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Kaisar Lord mengeluarkan raungan dan menukik ke bawah. Penebang kayu menghalanginya, dan mereka berdua bertabrakan beberapa kali sebelum akhirnya mendarat di depan reruntuhan istana bintang. Akarnya palsu dan bisa dianggap sebagai yang asli. Pohon abadi Kaisar yang mulia yang asli telah lama menghilang. Akarnya telah dipindahkan. Orang tua dengan mulut penuh gigi kuning itu sangat marah sehingga dia melemparkan tong kayu itu ke tanah. Elemen petir emas mengalir di dalam tong, mengejutkan semua ahli untuk melarikan diri. Hal-hal itu pasti bisa melukai Sage Agung. Itu semua sia-sia. Tangkai abadi telah dipindahkan. Kaisar Lord kecewa dan frustrasi. Kemudian, matanya tiba-tiba menjadi dingin saat dia melihat ke arah Ye Fan, Kaisar Hitam, dan yang lainnya di kejauhan, mengungkapkan niat membunuh. Peng! Penebang kayu menggunakan transposisi posisi untuk memblokir serangannya. Kamu terlalu peduli. Mata Kaisar Lord sangat dingin. Armor naga merah di tubuhnya bersinar, dan auranya menjadi lebih kuat. Hal lama, apa kau lupa bagaimana kau ditakut-takuti setengah mati oleh seorang gadis kecil belum lama ini? Kenapa kamu masih bertingkah sok keren? Kaisar Hitam mengejeknya. Kalian semua, pergilah. Kaisar Lord menyapu tatapannya pada pria tua dan pria besar itu. Kemudian, dia menatap Taois tua itu dan berkata, kamu juga pergi. Serahkan tempat ini. Akhirnya, dia melihat ke arah Ye Fan, Kaisar Hitam, dan yang lainnya. Orang-orang ini harus mati. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa Taois tua itu sepertinya telah kehilangan kekuatan untuk bertarung. Situasinya sangat buruk hingga ekstrim. Lubang berdarah di antara alisnya yang ditinggalkan oleh permaisuri surga abadi semakin memburuk. Luka itu tidak bisa sembuh, dan setelah pertempuran dengan Kaisar Lord, itu menjadi lebih serius. Kaisar Lord tidak perlu takut sekarang. Dia mengancamnya seperti ini, menyuruhnya pergi, atau akan ada bencana berdarah. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bahkan jika kita berdua hampir mencapai Dao, saya terluka parah dan Anda mungkin tidak dapat menekan saya, kata Taois tua itu dengan tenang. Di belakang, Ye Fan mengeluarkan teratai biru, Kera mengangkat tongkat besi abadi, iblis manusia mengangkat artefak batu, dan Kaisar Hitam mulai menyusun barisan yang hebat, bersiap untuk pertempuran menentukan yang tak terduga. Kalau begitu kalian semua bisa mati. Tuan Kaisar telah menjadi gila. Belum lama ini, dia telah kehilangan segalanya dan hati Dao-nya telah hancur. Sekarang, dia hampir sakit. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka dia akan menghancurkannya. Pohon abadi yang mulia Kaisar adalah tempat dia menaruh semua harapannya, tapi sekarang, pohon itu telah lenyap. Penebang kayu tua itu mencabut kapak dengan bunyi dentang.
Punggung hitam dan bilah seputih salju merobek langit berbintang. Darah dalam tubuhnya terbakar dan roh primordialnya meninggalkan tubuhnya. Tubuhnya jatuh lemas. Bang! Seluruh pedang itu bahkan lebih gemerlap daripada sungai bintang. Pedang itu memadatkan energi esensi Taois tua dan roh primordialnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sampai mati, jadi dia melepaskan serangan terkuatnya. Dia ingin mengakhiri pertempuran ini dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat itu, langit dan bumi berguncang 10 kali. Itu seperti 10 serangan yang membuka langit. Semua orang merasa ngeri saat mengetahui bahwa aura ini terlalu menakutkan. Hal itu sebanding dengan gejolak kegelapan dari 300 tahun yang lalu. Banyak orang menggigil dalam hati. Kapak itu berbenturan dengan Kaisar Lord 10 kali, menghasilkan pemandangan awal langit dan bumi. Semua jenis dewa kekacauan primal meraung. Pada akhirnya, baju besi naga merah itu hancur dan seekor naga besar hancur berantakan. Meskipun burung vermilion yang bergegas keluar dari dalam berteriak dengan sedih, dia tidak bisa melarikan diri dari bencana yang membunuh dan disambar oleh kapak. Sebuah kepala berdarah terbang dan mendarat di depan istana bintang. Kemudian, itu meledak menjadi pasta berdarah dan roh primordialnya hancur. Dang! Kapak itu jatuh ke tanah. Semangat primordial Taois tua itu menjadi sangat redup. Ia memasuki tubuh yang jatuh lemas di tanah dan terbang ke atas panggung Dao dengan susah payah. Matanya redup dan tanpa cahaya. Ini adalah kemenangan yang luar biasa. Dia membayar harga yang mahal. Kaisar Lord telah meninggal, dibunuh oleh seseorang. Ahli yang tak tertandingi di alam semesta saat ini terbunuh begitu saja. Rasanya sangat tidak nyata. Darah bertebaran di mana-mana, menandakan kekalahan seorang raksasa. Semua orang tahu bahwa pengadilan ilahi telah selesai dan tidak ada lagi harapan. Kaisar Lord telah terbunuh. Ini adalah gelombang yang dahsyat. Berita itu menyapu ke segala arah seperti air pasang. Bahkan ada orang yang langsung melintasi langit berbintang dan pergi. Kehancuran pengadilan ilahi tidak dapat dihindari. Banyak orang telah membuat rencana mereka. Mayat tanpa kepala itu hancur berantakan inci demi inci dan berubah menjadi genangan darah. Pada akhirnya, itu terbakar dan tidak ada yang tersisa. Kaisar Lord telah meninggal. Dunia akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Permaisuri surga abadi ingin berjalan di jalan yang berdarah dan bermandikan darah ilahi dari semua makhluk hidup. Saya ingin membangun istana Dao, mereformasi alam semesta, dan memadamkan kekacauan berdarah. Taois tua itu berdiri dengan susah payah dengan dukungan Zhou Yi dan perlahan-lahan berkata. Nada suaranya sangat tenang, tetapi menyebar ke seluruh dunia seperti dewa kuno telah kembali. Bintang-bintang di alam semesta berhenti berputar sejenak dan hanya suara semacam ini yang bergema. Pada hari ini, istana Dao yang didirikan oleh Taois kuno secara resmi didirikan. Hal ini mengguncang alam semesta dan ada banyak ahli sebanyak awan di langit. Pada hari ini, permaisuri surga abadi mengumumkan kepada dunia bahwa dia ingin membangun dinasti abadi. Di antara semua makhluk hidup, para ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas datang. Mereka semua adalah ras yang pernah menganggap permaisuri surga abadi sebagai dewa tertinggi. Pada hari ini, ada gerakan aneh di dunia bawah. Banyak orang melihat banyak tentara hantu dari berbagai ladang bintang melewati langit berbintang seolah-olah mereka akan berangkat ke medan perang. Pada hari ini, organisasi dewa juga melakukan gerakan besar. Patung-patung dewa kuno di beberapa daerah tiba-tiba menyala. Chapter 1683 Gayung Besar. Setelah 20 tahun konflik, Istana Tao didirikan dan menstabilkan alam semesta. Ada pertempuran dan pertempuran berdarah selama periode ini, tetapi Istana Tao tidak terlalu menderita. Selama 20 tahun terakhir, para dewa dan dunia bawah telah berperang. Perang ini menunjukkan kepada dunia betapa menakutkannya dua warisan besar itu. Mereka bisa membalikkan alam semesta. Jika bukan karena kebencian di antara kedua belah pihak, salah satu pihak bisa menguasai alam semesta. Dunia bawah mengirimkan beberapa pasukan, yang berjumlah jutaan. Mereka muncul di mana-mana dan menghancurkan banyak patung, memulai perang dengan para dewa. Yang menakutkan adalah bahwa banyak master yang dikirim oleh dunia bawah adalah tokoh-tokoh terkenal dari zaman kuno. Beberapa di antaranya telah tercatat dalam sejarah dan masih dikenang hingga hari ini. Itu adalah mayat mereka. Setelah ratusan ribu tahun, mayat mereka telah mendapatkan kesadaran dan vitalitas, menjadi bentuk kehidupan baru. Dan semua ini adalah hasil karya dunia bawah. Ini adalah warisan yang menakutkan. Mereka memiliki posisi penting dalam seluruh sejarah para kultivator. Mereka memperhatikan para pahlawan dari setiap generasi dan mengangkut tubuh mereka.
Tindakan dan proyek besar semacam ini membuat orang merasa takut. Dalam perang ini, patung dari para dewa juga mengejutkan dunia manusia. Beberapa orang mendengar seorang komandan mayat kuno yang penting dari dunia bawah menyebutnya sebagai jenderal dari era pengadilan surgawi. Seorang manusia batu yang telah diukir menjadi patung dan telah mendapatkan kesadaran setelah jutaan tahun disembah benar-benar mengejutkan. Faktanya, itu bukanlah seorang jenderal dari era kaisar, tetapi roh suci buatan manusia. Tubuhnya diukir dengan semua jenis rune dari Jalan Agung. Awalnya dibuat untuk memperingati seorang jenderal dari Istana Surgawi, tetapi setelah periode evolusi yang panjang, ia telah memperoleh kesadaran dan kekuatan psikis. Setelah 20 tahun berperang, kedua raksasa itu bertempur hingga galaksi runtuh. Keduanya mengalami kerugian besar, dan kekuatan serta cadangan yang mereka gunakan juga menakutkan. Saat itu kacau dan darah mengalir seperti sungai. Istana Tao sedang berkembang, dan dinasti permaisuri abadi juga tidak aktif. Tidak ada perang berdarah, tapi semua orang tahu bahwa akan ada perang. Alam semesta dibagi oleh 4 kekuatan besar. Tidak ada yang berani bertindak gegabah, dan tidak mungkin memulai perang dalam waktu singkat. Selama periode ini, banyak altar 5 warna dan platform kerajaan kuno diperbaiki. Stargate muncul sekali lagi, dan perjalanan antara berbagai bagian alam semesta tidak lagi sulit. Mungkin saja mereka menjadi kekuatan besar kelima, tapi belum. Ada banyak ahli dengan potensi besar dalam sekte ini, dan prospek mereka cerah. Namun, mereka masih belum bisa benar-benar menguasai dunia. Ada banyak variabel, dan akibatnya, mereka tidak terdaftar sebagai raksasa di antara rekan-rekan mereka. Tentu saja, tidak akan ada orang yang berani meremehkan mereka. Seberapa kuatkah Kaisar pada waktu itu? Namun, dia sebelumnya telah melarikan diri dari Istana Bintang, tempat ini bahkan membuat mereka yang mencapai Dao merasa takut. Biduk sebelumnya hancur tak bisa dikenali, mayat di mana-mana, darah mengalir seperti sungai. Kemudian, seseorang melebur bintang-bintang yang hancur menjadi satu dan memindahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk mengisi langit berbintang yang telah dihancurkan menjadi ketiadaan. Hal ini setara dengan menciptakan kembali Bima Sakti dan membuka kembali dunia. Beberapa ratus tahun telah berlalu. Terlepas dari apakah itu retakan di gunung, sungai, atau luka di hati manusia, semuanya hampir sembuh. Manusia telah berganti dari generasi ke generasi. Meskipun darah dan kekacauan di masa lalu masih beredar di dunia ini, hal-hal yang indah dan menguntungkan masih ada pada akhirnya, tidak pernah menghapus kerinduan di hati orang-orang. Gurun Timur sangat luas. Ada 7 wilayah besar yang dilarang untuk hidup di sini, sumber dari kekacauan kegelapan. Gunung-gunung mayat telah lama menghilang, melebur menjadi tanah kuning. Sekarang, tempat ini masih indah, seperti di masa lalu. Ada gunung dan sungai yang megah, keajaiban dunia, dan legenda obat abadi yang menarik perhatian orang-orang di dunia. Dan sekarang, gerbang bintang telah hidup kembali. Altar 5 warna, platform kekaisaran kuno, dan semua jenis formasi transportasi yang paling rumit melihat cahaya hari satu demi satu. Mereka digali dari reruntuhan, dan ada juga beberapa mahakarya dari generasi selanjutnya dari era Desolate yang digunakan. Domain berbintang ini bukan lagi hanya dunia orang-orang Gayung Utara. Ada juga para kultivator dari seluruh penjuru alam semesta. Orang-orang datang ke sini dengan emosi yang rumit, ingin melihat apa yang disebut bintang pemakaman kaisar. Ada yang datang berziarah, bersujud setiap 3 langkah sambil berjalan menuju tempat pengasingan kaisar-kaisar agung kuno, upacara Dao, dan tempat-tempat lain. Ada juga yang datang karena kebencian. Mereka menatap ke dalam daerah-daerah yang penuh dengan kehidupan yang terbatas, tidak berani mendekat. Mereka mondar-mandir ke sana kemari, mengutuk dalam hati. Justru tempat-tempat inilah yang menghasilkan makhluk-makhluk agung, membunuh para senior mereka, menyebabkan begitu banyak orang jatuh. Ini adalah reruntuhan keluarga Ji. Sungguh pegunungan yang megah, pegunungan dan sungai yang megah. Seseorang menghela nafas dalam kekaguman. Ada beberapa orang di depan reruntuhan kuno wilayah selatan. Banyak dari mereka sangat tersentuh. Saat itu, Kaisar Void bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, namun pada akhirnya, setengah dari cermin abadinya mewarnai kehampaan dengan darah, membuat orang-orang meneteskan air mata. Banyak orang menuju ke selatan, menatap wilayah terlarang era Desolate. Ini mungkin satu-satunya wilayah terlarang yang tidak dipandang sebagai musuh oleh orang lain. Dikabarkan bahwa kekacauan kegelapan dipadamkan dengan keberadaan tempat ini. 9 gunung suci telah lama dihancurkan, keberadaan obat-obatan dewa tidak diketahui, hanya meninggalkan sisa-sisa di dalam jurang.
Hanya saja, tidak ada yang tahu apakah permaisuri masih ada di sana, jadi tidak ada yang berani masuk. Itu karena aura merebut waktu masih ada di sana, seolah-olah itu meramalkan sesuatu. Saya mendengar bahwa saat itu, Yevan dari umat manusia makmur di sini. Aku ingin tahu apakah ini benar atau salah. Seorang ahli dari pacuan kuda surgawi berkata, tentu saja itu benar. Dia masuk dan keluar beberapa kali, memetik buah abadi, dan baru kemudian lautan kepahitan menghilang, memungkinkan dia untuk berjalan di jalur kultivasi. Seseorang menghela napas pelan. Waktu dan takdir, jika bukan karena keberuntungan alam yang luar biasa di sini saat itu, mungkin tidak akan ada kaisar semu hari ini, pembunuh anak-anak kaisar kuno. Banyak orang yang membenci kenyataan bahwa mereka dilahirkan pada waktu yang salah. Jika mereka juga lahir di era itu, mereka mungkin bisa menggantikannya, menjadi orang yang memiliki kesempatan besar saat itu. Beberapa orang selalu seperti ini, selalu penuh dengan penyesalan dan kerinduan terhadap masa lalu. Kesempatan yang sebenarnya ada di depan mata mereka, namun pada akhirnya mereka tidak bisa menangkapnya. Guru, Anda masih sehat. Murid ini sudah tenang. Di luar kerumunan, sesosok tubuh berdiri di sana, diam-diam menatap Cakrawala, tampaknya memikirkan banyak hal. Bukankah itu Long Yuxuan? Salah satu dari sedikit ahli di ras biduk utara. Seseorang memperhatikannya, menunjukkan ekspresi aneh. Long Yuxuan tidak mengatakan apa-apa, berjalan ke kejauhan. Kudengar dia adalah murid dari fisik ilahi Yevan. Aku ingin tahu apakah itu benar. Saat itu, dia diadopsi oleh Raja Peng Tua. Dia melakukan yang terbaik untuk membuka gerbang surgawi dari garis keturunan Sky Peng, mewariskan teknik rahasia kepadanya. Sangat disayangkan bahwa Raja Peng Tua gagal dalam kultivasi tertutupnya, jika tidak, ras biduk pasti akan menghasilkan orang bijak agung lainnya. Saatnya bertemu dengan junior saya. Dia menghela nafas pelan. Seorang pendeta Tao sedang berjalan di dunia fana, memperlakukan setiap orang percaya dengan serius. Namanya Zhang Qingyang, dan dia telah kembali dari alam luar setelah kekacauan gelap berakhir. Dia seperti seorang biksu pertapa, tidak menggunakan kekuatan sihir atau seni ilahi, mengkhotbahkan Tao di dunia fana. Pada tahun-tahun ini, penelitiannya tentang keyakinan telah mencapai tingkat yang dapat mengguncang langit dan bumi. Harus dikatakan bahwa bakatnya dalam aspek ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Dalam ratusan tahun ini, selain Long Yuxuan, tidak ada yang tahu bahwa ada seorang jenius yang tak tertandingi di dunia fana, mencapai pencapaian yang dapat mengguncang zaman kuno dan mempesona orang-orang sezamannya. Pencapaian semacam ini tidak tercermin dalam kehebatan pertempuran, melainkan dalam analisis dan pemahamannya tentang kekuatan iman, melampaui orang bijak di masa lalu. Junior, apakah Anda menemukan sesuatu yang baru? Long Yuxuan bertanya. Ada penemuan yang mencengangkan. Kita harus segera memberitahu guru. Saya menemukan bahwa kekuatan iman dapat memungkinkan seseorang untuk hidup di dalam hati semua makhluk hidup. Ini benar-benar semacam petunjuk untuk umur panjang. Zhang Qingyang mengucapkan selamat tinggal pada dunia fana. Setelah membebaskan dirinya dari penelitiannya, dia sangat bersemangat, dan temperamennya tidak sesuai dengan temperamen pengkhotbah ilahi yang biasa. Apakah itu layak? Long Yuxuan ragu. Itu layak. Ada beberapa makhluk tertinggi di zaman kuno yang meneliti kekuatan iman, dan itu bukan tanpa alasan. Ini benar-benar sangat berguna. Apa yang disebut akhirat terkait dengan hal ini? Semakin banyak Zhang Qingyang berbicara, semakin bersemangat dia. Pada akhirnya, dia bahkan mengemukakan sebuah tebakan yang menggemparkan, dengan mengatakan, saya menduga bahwa Amitabha masih hidup sampai sekarang, menunggu untuk bereinkarnasi. Kaisar langit yang tak pernah mati mungkin belum mati, dan akan muncul cepat atau lambat. Sejak zaman kuno, mereka berdua telah berjalan paling jauh di jalan ini. Long Yuxuan terkejut. Orang aneh macam apa sebenarnya adik laki-lakinya sendiri? Apa sebenarnya yang dia teliti? Dugaan saya mungkin benar. Amitabha selalu duduk bersila di hati para murid Buddha, dan tidak pernah terhapus. Apa yang disebut reinkarnasi, yang disebut kehidupan setelah kematian, adalah mungkin. Zhang Qingyang dengan kuat melambaikan tinjunya, sangat bersemangat. Ketika mereka melewati sebuah tempat di wilayah selatan, mereka berdua berhenti dan menatap ke kejauhan. Cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak dalam puluhan ribu garis. Ini adalah tanah suci cahaya yang berombak. Wanita ini terlalu istimewa. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi saya mendengar bahwa dia sudah menjadi kaisar semu. Oh, itu benar, orang-orang dari puncak rendah hati telah kembali sejak lama. Ayo bawa paman bela diri itu untuk menemui tuan.
Ketika Long Yuxuan menyebutkan paman bela diri itu, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Puncak rendah hati telah lama dihancurkan dan tidak ada lagi. Sekarang, itu hanyalah puncak baru. Zhang Wenchang sangat damai sekarang, tidak lagi merasa sedih tentang masa lalu. Dia telah sepenuhnya memulai jalan kultivasi. Namun, basis kultivasinya benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Beberapa ratus tahun telah berlalu, dan dia akhirnya melangkah ke tingkat kedua dari fondasi abadi. Di lingkungan di mana kultivasi itu mudah, dia bisa dianggap sebagai bunga aneh di kamp para jenius tingkat iblis seperti Ye Fan. Paman bela diri, berapa lama sampai pemutusan ketiga makhluk abadi menjadi raja? Zhang Qingyang bertanya. Kira-kira 500 tahun lagi. Zhang Wenchang dengan serius merenung sejenak sebelum menjawab. Zhang Qingyang dan Long Yuxuan terhuyung-huyung pada saat yang sama. Paman bela diri mereka ini tidak ada harapan, namun dia masih sangat serius dan serius dalam kultivasinya. Hal ini menyebabkan kedua jenius tingkat iblis di domain yang berbeda ini benar-benar tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berkata apa-apa. Mari kita lihat lagi embrio ilahi dari Danau Giok. Saat itu ketika Ye Fan pergi, dia sangat mengkhawatirkannya. Puluhan tahun yang lalu, Danau Giok kembali lagi, dan embrio ilahi itu seharusnya dibawa kembali juga, kata Zhang Wenchang. Benar, kami awalnya ingin melihat-lihat. Long Yuxuan mengangguk. Danau Jade telah direkonstruksi, dan pemandangannya sekarang masih indah dan menguntungkan. Mereka melihat batu ilahi 9 lubang di bawah pohon persik keabadian, dan embrio ilahi di dalamnya belum lahir. Kalian datang di waktu yang tepat. Aku punya sesuatu di sini untuk diberikan kepada Ye Fan. Anda bisa memberikannya kepada klan Ji. Saintes dari Danau Giok telah lama menjadi penguasa suci sebuah sekte. Kecantikannya tak tertandingi dari generasi ke generasi, dan dia adalah salah satu dari sedikit wanita tercantik di dunia. Sosoknya yang ramping anggun, dan wajahnya yang seputih batu giok dipenuhi dengan kesungguhan. Dia dengan sungguh-sungguh menyerahkan sebuah kotak batu, menyerahkannya kepada Zhang Wenchang dan yang lainnya. Ketika mereka membuka kotak batu itu, mereka melihat setengah lempengan tembaga yang rusak, berbintik-bintik karat, hampir membusuk. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa ini adalah setengah cermin tembaga, penuh dengan ribuan lubang. Daripada mengatakan bahwa itu adalah noda karat, akan lebih baik jika dikatakan bahwa itu adalah noda darah kering. Ini. Mereka semua terkejut. Saat itu, Gunung Meru menabrak jalan keabadian dan hancur berkeping-keping. Sekarang, gunung itu menjulang tinggi di sini dalam reruntuhan. Untuk jangka waktu yang lama, tempat ini adalah tanah hantu. Dalam keheningan yang mematikan, api hantu berkedip-kedip. Dari waktu ke waktu, lantunan ayat-ayat kitab suci bisa terdengar. Beberapa ratus tahun telah berlalu. Pohon-pohon Bodhi dapat dilihat di mana-mana, dan Gunung Meru tidak lagi kekurangan vitalitas. Ada beberapa istana yang bersinar, dan lantunan kitab suci yang megah dapat terdengar dari waktu ke waktu. Kami tidak memiliki niat lain. Kami hanya ingin tahu apakah Bodhisattva An Miaoyi masih hidup. Ini sudah ke-17 kalinya kami datang untuk bertanya. Tolong beritahu kami yang sebenarnya. N. Chapter 1684 Arus Bawah. Pohon-pohon Bodhi menutupi tanah. Gunung Meru yang telah hancur tidak lagi memiliki kekuatan iman yang tak terbatas. Tidak lagi bersinar seperti air terjun emas. Sebaliknya, yang ada hanyalah kehijauan dan vitalitas. Pohon-pohon Bodhi menutupi seluruh pegunungan. Tidak terlalu mencolok dan lebih sederhana. Di sebuah kuil kuno jauh di dalam pegunungan, suara nyanyian terdengar. Suara itu terdengar jauh dan dalam, seolah-olah sebuah sumpah dari 500 tahun yang lalu sedang disampaikan. Angin bertiup dan daun-daun Bodhi menari-nari tertiup angin. Seolah-olah sumpah dari 500 tahun yang lalu sedang ditransmisikan. 500 tahun yang lalu, 500 tahun kemudian, 500 tahun kemudian, 500 tahun berdoa di depan Buddha. Lampu terakhir, Buddha batu, dan sosok yang kesepian saling menemani. Gerimis turun, dan rintik-rintik hujan turun. Daun-daun Bodhi berjatuhan, membasahi kuil dan mengaduk-aduk debu waktu. Sebuah tangan putih bersih memungut satu demi satu daun Bodhi di tengah gerimis, dan dengan hati-hati mengukir setiap kata yang dipenuhi dengan kekuatan kehendak. Daun-daun itu melayang bersama angin. Langit dipenuhi dengan tetesan air hujan yang putih bersih dan berkilauan. Pohon-pohon Bodhi menutupi gunung, hijau dan hijau. Suara nyanyian mengiringi keheningan Gunung Meru. Setelah 500 tahun, ini adalah reinkarnasi yang bertahan di atas gunung dan sungai, menggerakkan hati orang-orang. Apa yang jatuh adalah kesepian seumur hidup, mendengarkan kesunyian dari satu orang di kedalaman Gunung Meru.
Satu demi satu daun bodi terbang ke udara, mengendarai angin ke kejauhan. Gunung itu sunyi senyap. Selain nyanyian yang samar-samar terdengar, tidak ada yang lain. Long Yuxuan dan Zhang Wenxing tanpa daya berbalik untuk menuruni gunung. Lupakan saja. Guru pernah ke biduk, jadi dia pasti pernah ke gurun barat. Dia seharusnya tahu lebih baik dari kita. Apa ini? Zhang Wenchang terkejut. Di kaki gunung, satu demi satu daun bodi berguguran. Setiap daun memiliki satu kata di atasnya, tetapi mereka tidak dapat mengenalinya. Kenapa saya tidak mengenalinya? Long Yuxuan bertanya. Oh, ini ada hubungannya dengan kekuatan iman yang sedang saya teliti. Itu mengandung kekuatan dari kehidupan selanjutnya. Zhang Qingyang terkejut. Dia merasakan kekuatan iman yang murni. Dia memejamkan matanya dan merasakannya dengan hatinya. Dia sangat terstimulasi. Mengukir adalah sebuah naluri, dan dia telah naik ke garis depan teori untuk menyublimkan dan memahami. Baginya, ini adalah panen yang luar biasa. Dia tersentuh dan tercerahkan. Zhang Qingyang mempelajarinya dengan serius dan tercerahkan. Namun, dia tidak dapat membaca kata-kata ini secara akurat. Dia hanya bisa samar-samar memahami kata-kata, bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Keinginan semacam ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu. Mereka memandang Gunung Meru dalam-dalam, lalu pergi dengan membawa daun bodi. Mereka bertiga bergegas menuju benua tengah. Ada altar 5 warna di sana yang mengarah ke kedalaman luar angkasa yang jauh. Mereka perlu meminjam jalan itu untuk pergi. Cahaya ilahi 5 warna berkedip-kedip. Mereka meninggalkan tempat ini dan melintasi langit berbintang. Dalam sekejap mata, mereka melewati lautan bintang satu demi satu, melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah proses yang luar biasa. Sesekali, seseorang dapat melihat langit berbintang yang bersinar di luar melalui penghalang ruang waktu, serta berbagai pemandangan di alam semesta. Siapa itu? Terlalu menakutkan, begitu kuat. Ketika mereka melewati lautan bintang, mereka melihat seorang pria berjubah putih berlumuran darah. Namun, itu jelas bukan darahnya sendiri. Sebaliknya, itu adalah hasil dari dia membunuh semua jenis binatang buas purba. Bagaimana bisa ada begitu banyak Divine Beast? Itu benar-benar tak terbayangkan. Mereka adalah harimau putih, masing-masing lebih besar dari puncak raksasa, auman mereka menghancurkan alam semesta. Seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya suci berwarna putih keperakan saat mereka melarikan diri. Naga-naga Azure itu memiliki panjang puluhan ribu li, tapi sekarang, mereka melarikan diri dengan panik. Dari ular hingga burung merah terang, semua yang seharusnya ada di sana, semuanya adalah burung dewa dan binatang purba dari era kebuasan kuno. Mereka diusir oleh orang ini, darah mereka memercik kemana-mana. Ini tidak tampak nyata, membuat mereka tidak percaya. Ada yang tidak beres, dia sedang menghadapi kesengsaraan, hanya saja itu terlalu menakutkan. Jenis kesengsaraan itu meniru alam besar Immortal Domain, menghasilkan makhluk-makhluk keberuntungan abadi yang tampaknya benar-benar ada. Ini setidaknya merupakan kesengsaraan besar dari surga besar ketiga Kaisar Semu atau lebih tinggi. Tuan memiliki musuh yang hebat. Mereka bertiga terharu, merasa sangat terkejut. Seseorang yang bisa membuat langit menurunkan kesengsaraan besar seperti ini pasti seseorang yang luar biasa. Saat Yevan menghadapi kesengsaraan Kaisar Semu, ada juga domain abadi yang turun, semua jenis binatang dewa dan burung keberuntungan muncul. Namun, orang lain belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Ingat penampilannya. Sayangnya, mereka terlalu jauh, dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Selain itu, punggung orang itu menghadap mereka. Mengerikan sekali. Ekspresi ketiganya berubah. Orang macam apa sebenarnya ini? Indera spiritualnya terlalu tajam, dan mereka belum pernah mendengar seseorang dengan naluri yang menakutkan seperti itu, mampu melihat menembus langit dan bumi, bahkan mampu mendeteksi mereka yang melintasi kehampaan. Orang berpakaian putih itu bergegas mendekat, langkahnya membuat langit dan bumi runtuh. Matahari, bulan, dan bintang-bintang di sekitarnya berjatuhan dengan suara gemerisik, seolah-olah seorang dewa dari era barbar telah turun ke alam bawah. Hal yang paling mengejutkan adalah wajahnya diselimuti energi yang kacau, dan kemudian menyebar ke tubuhnya, membuat orang lain sulit untuk melihat dengan jelas. Seharusnya bukan tubuh yang kacau, kan? Long Yuxuan berkata dengan kaget. Selalu ada desas-desus di dunia bahwa jenis tubuh ini tidak ada bandingannya di bawah langit. Di era legendaris, bahkan makhluk surgawi pun takut akan hal itu, dan mereka yang telah mencapai Dao telah menumpahkan darah karenanya. Satu-satunya hal yang membuat orang bersuka cita adalah Zhang Wenchang dan yang lainnya melintasi langit berbintang.
Mereka hanya berhenti sejenak, dan kemudian mereka segera pergi. Orang yang datang sangat cepat, tetapi tidak mungkin untuk mencegat mereka. Jika dia naik ke tingkat lain, dia kemungkinan besar akan bisa mencegat kekuatan teleportasi altar 5 warna. Orang macam apa ini? Mereka bertiga semua menunjukkan ekspresi khawatir. Di belakang mereka, energi kacau melonjak, dan kemudian mulai berubah menjadi objek ilahi dari Dao Agung. Pada akhirnya, itu runtuh dan terbentuk kembali menjadi kuali yang kacau, menggantung di atas kepala orang tersebut. Matanya sangat dalam. Namun, tidak mungkin bagi mereka bertiga untuk melihat semua ini. Bepergian melalui langit berbintang, seseorang terkadang bisa melihat banyak hal yang menyilaukan, dan di lain waktu, mereka hanya bisa melihat kegelapan dan kesepian. Pengalaman setiap orang berbeda-beda. Mereka bertiga belum pulih dari keterkejutan barusan, dan ekspresi mereka berubah drastis lagi karena mereka melihat pemandangan yang aneh. Lorong ruang waktu melewati sebuah bintang. Ada laut biru di tanah kehidupan kuno ini, dan bayangan matahari, bulan, dan bintang-bintang tenggelam di dalamnya. Hal yang paling mengejutkan adalah ada teratai hijau tak berujung yang tumbuh di laut, berkedip-kedip dan menghiasi langit. Masing-masing seperti pohon purba raksasa. Yan Ruyu, Zhang Qingyang berteriak kaget. Apa yang dia lakukan? Mereka bertiga tertegun. Di tengah laut, ada teratai hijau khusus yang memancarkan energi kacau. Menjulang tinggi ke awan, dan teratai itu seputih salju. Di dalam kelopak bunga, ada jantung yang berdetak kencang. Dan Yan Ruyu duduk bersila di atas daun hijau di seberangnya, seolah-olah dia menjaga teratai hijau dari kekacauan ini, dan juga seolah-olah dia menggunakan hati yang seperti batu delima ini untuk mengolah dan memahami jalan. Teratai kekacauan itu adalah senjata Kaisar Qing, bukan? Rumor mengatakan bahwa itu ditempa dari tubuhnya. Itu sangat istimewa. Itu tidak mungkin. Mereka menatap laut biru dan sangat terkejut. Mereka tiba-tiba memikirkan banyak hal. Yan Ruyu, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, sebenarnya berada di bintang kuno seperti itu, menjaga teratai hijau dan berkultivasi. Itu benar-benar aneh. Jelas, Yan Ruyu telah jatuh ke dalam kondisi pencerahan yang dalam. Dia tidak akan bangun selama beberapa tahun, dan dia tidak akan bisa merasakan apa-apa. Dan mereka juga tidak bisa tinggal terlalu lama. Mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang, melesat ke kedalaman alam semesta dan ke langit berbintang. Mother Star adalah sebuah planet kecil yang memiliki kehidupan, tapi merupakan sebuah kota yang penting di alam semesta. Karena lokasi geografisnya yang istimewa, apakah itu pergi ke dunia bawah, istana Dao, atau istana kekaisaran, mereka harus melewatinya. Di bintang ini, ada platform dewa kuno yang digunakan sebagai tempat transit, sehingga banyak orang Siulian datang ke sini untuk meminjam jalan. Altar 5 warna tidak melintasi kehampaan tanpa henti. Setelah Zhang Qingyang dan yang lainnya keluar, mereka harus mengubah rute mereka dan terus pergi ke pengadilan surgawi, tetapi jaraknya tidak jauh. Berbaris, datang secara berurutan. Pertama, laporkan koordinatnya, lalu bayar biayanya. Ini bukan lagi altar 5 warna, tapi platform ilahi yang ditinggalkan oleh Kaisar Arkaan. Itu juga bisa digunakan untuk teleportasi terarah. Sederhana, cepat, dan sangat nyaman. Namun, ada tentara yang kuat di depan panggung ilahi. Mereka semua memegang kapak belati surgawi, mengenakan baju besi, dan penuh dengan niat membunuh. Kamu ingin pergi ke Istana Dao? Anda harus membayar 1000 set armor perunggu vulkan. Kata seorang prajurit kepada orang-orang yang melangkah ke panggung dewa. Begitu mahal. Apakah itu mahal? Jika kau pergi ke sektor di mana organisasi dewa berada, 10.000 set armor perunggu vulkan bahkan tidak akan dianggap banyak. Seorang prajurit tertawa dingin, menikam kapak belati logam di tangannya ke tanah. Beberapa dari mereka marah tapi tidak berani mengatakan apapun. Sekarang tempat ini telah jatuh ke tangan dunia bawah, jumlah korbannya sangat tinggi. Namun, tidak banyak yang berani melawan raksasa seperti itu. Orang-orang di depan semua menelan amarah mereka dan membayar jumlah yang sesuai dengan esensi perunggu vulkan untuk membeli jalan, dan kemudian mereka pergi. Ketika tiba giliran Zhang Qingyang, Long Yuxuan, dan yang lainnya, mereka melaporkan wilayah di mana istana surgawi berada. Prajurit itu segera melihat mereka dari atas ke bawah untuk waktu yang lama, lalu berkata, 5 kilogram esensi perak Daluo. Apa kalian merampok kami? Kami hanya meminjam jalan dan Anda menginginkan materi ilahi semacam ini. Long Yuxuan sangat marah. Orang miskin, jika kamu tidak punya apa-apa, maka berdirilah di samping. Pergi ke pengadilan surgawi sepadan dengan harga ini.
Prajurit itu berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, menatap mereka dengan hati-hati. Bukankah sikapmu sedikit terlalu keji? Kata Zhang Wenchang. Apa yang kulihat? Kakak Yayasan Abadi tingkat 2. Benar-benar aneh. Dengan kultivasi semacam ini, dia ingin menjelajahi alam semesta. Hahaha. Prajurit dari dunia bawah tertawa dengan sembrono, menikam kapak belati logam di tangannya ke tanah, penuh ejekan. Zhang Wenchang tidak peduli. Zhang Qingyang telah lama ditempa di dunia manusia, jadi dia tidak lagi terkejut dengan kehormatan atau aib. Long Yuxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak memiliki esensi perak Daluo. Mengapa kita tidak memberikannya secara kredit terlebih dahulu? Jika kamu tidak memilikinya, pergilah. Jangan mencari masalah. Kamu tidak bisa pergi ke Istana Bintang. Kata prajurit itu dengan ekspresi dingin. Siapa yang memiliki kata-kata besar seperti itu? Apa kau tidak takut angin memotong lidahmu? Kekosongan itu terbuka dan beberapa orang berjalan keluar. Salah satu dari mereka memiliki kepala botak yang mengilap dan berkata, dunia bawah benar-benar berani, menyegel pengadilan surgawi ke segala arah dan secara diam-diam mengirim tentara Yin dan Jenderal Yin. Apakah mereka mencoba untuk berurusan dengan kita sebelum pertempuran terakhir antara 4 kekuatan? Ayo bertarung, siapa yang takut pada siapa? Chapter 1685 Musuh Neraka. Jadi, ini adalah tamu terhormat dari Istana Bintang. Mohon maaf karena tidak bisa keluar untuk menyambut Anda. Seorang pria berjalan keluar dari belakang para prajurit. Meskipun dia memiliki Yin Qi, dia tidak jauh berbeda dari orang normal. Semua orang terkejut. Ini adalah reinkarnasi dari sebuah mayat, dan tubuhnya telah melahirkan kesadaran spiritual yang baru. Orang seperti itu pasti seorang ahli. Dia pasti memiliki latar belakang yang hebat ketika dia masih hidup, dan statusnya di dunia bawah tidak akan rendah. Menyegel pengadilan surgawi. Apakah ini caramu memperlakukan tamu terhormat? Beberapa orang yang datang tampak tidak senang. Mereka telah berada di kota penting ini selama beberapa hari dan telah menyelidiki dengan jelas. Kau tahu kalau formasi teleportasi semacam ini membutuhkan biaya yang besar, dan kami hanya mengoperasikannya untuk mencapai titik impas. Meskipun wajah Jenderal Hantu itu pucat dan tidak berdarah, dia terlihat sangat elegan. Dia menyeka mulutnya dengan sapu tangan sutra, seperti seorang bangsawan vampir dari kastil kuno yang tak pernah melihat matahari sepanjang tahun. Ini pasti Paman Tuan Zhang Yang. Kami telah menerima laporan bahwa Anda kembali ke Istana Bintang. Pria botak itu maju dan menyapa Zhang Qingyang dan yang lainnya dengan sopan. Dia menyatakan identitasnya sebagai salah satu dari 8 murid Hua-Hua, yang dikenal sebagai Buddha Vajra. Dia tidak memperhatikan pria dari dunia bawah itu. Sebaliknya, dia memperkenalkan situasi saat ini kepada Zhang Qingyang dan yang lainnya. Pengadilan surgawi disegel oleh dunia bawah, dan ada beberapa masalah. Setelah mengetahui identitas Zhang Wenchang, Buddha Vajra dan yang lainnya buru-buru membungkuk dan berkata, "Salam, Paman Guru." Zhang Wenchang tidak bisa berkata-kata. Ini adalah murid dari pupil Ye Fan. Dalam sekejap mata, ratusan tahun telah berlalu, dan generasi baru telah menggantikan yang lama. Itu membuat orang menghela nafas pada kekejaman waktu. Hingga saat ini, orang-orang dari generasi Ye Fan dan Zhang Wenchang sudah berusia lebih dari 500 tahun. Kalian mengabaikanku. Sungguh memalukan. Tidak peduli apapun, aku adalah Jenderal Hantu dari dunia bawah. Pria itu melemparkan sapu tangan sutra di tangannya, wajahnya sedikit dingin. Siapa yang berani meremehkan dunia bawah? Kami kembali ke Istana Bintang, dan kami ingin meminjam jalanmu. Dapatkah Anda membuka formasi teleportasi? Buddha Vajra bertanya. 100 kg Daluo Silver Essence bisa, kata Jenderal Hantu pucat dengan senyum lembut di bibirnya. Kamu sudah keterlaluan. Seorang biksu di belakang mengguncang sekopnya dan mengerutkan kening. Sebuah sandal jerami terbang. Salah satu sadaka di belakang Buddha Vajra menendang sebuah sepatu dan melemparkannya ke wajah Jenderal Hantu yang cerah. Aku akan menginjak wajahmu. Dia sangat langsung. Ketika dihadapkan dengan orang yang sombong seperti ini, metode kutu tuo yang sederhana dan kasar sangat efektif. Itu membuat senyum pihak lain membeku di wajahnya, dan dia menjadi sangat dingin. Kamu masih belum tahu siapa aku, kan? Saya anak pertama dari Jiu Er. Jika ada orang dari Istana Bintang yang ingin datang, tinggalkan tangan di belakang. Dia benar-benar melepaskan semua kepura-puraan keramahan. Semua orang di daerah itu mundur. Semua orang tahu bahwa Ye Fan memiliki dendam terhadap dunia bawah. Saat itu, dia telah membunuh murid makhluk surgawi umur panjang dan 7 pahlawan langit yang kacau di First Imperial Pass.
Mengesampingkan semua ini, tubuh dewa ditakdirkan untuk terjerat dengan dunia bawah di tahun-tahun terakhirnya. Mereka adalah musuh alami. Pertempuran ini secara alami pecah, dan itu menjadi pemicu. Jenderal Hantu sangat kuat, dan Buddha Vajra juga bukan ahli biasa. Keduanya bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, Zhang Qingyang bergerak. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan kuali giok. Kekuatan keyakinan mengalir keluar seperti air terjun, langsung menenggelamkan area tersebut. Ah! Jenderal Hantu berteriak. Dia adalah roh yin, jadi dia sangat takut dengan hal semacam ini. Seluruh tubuhnya mulai terbakar. Zhang Qingyang tidak terlalu kuat, tetapi penelitiannya tentang kekuatan iman telah mencapai puncak kesempurnaan. Dia tahu bahwa itu adalah pencegah yang hebat bagi roh yin. Kamu ingin membuat masalah di wilayah yang dikuasai oleh dunia bawah dengan kekuatan iman yang begitu kecil. Suara seorang wanita yang berwibawa terdengar. Nyonya dari 9 anak hantu ibu telah tiba. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh 9 api hijau neter. Dia duduk di atas kereta emas dengan mahkota burung phoenix di kepalanya. Rambut hijaunya menari-nari tertiup angin, dan dia memiliki 18 tangan yin. Ekspresi Buddha Vajra dan yang lainnya berubah. Mereka bertugas menyelidiki blokade, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan komandan dunia bawah yang begitu kuat. Pihak lain pasti adalah Sage Agung. Aku benci nama Celestial Court. Yang terbaik adalah membasmi pengadilan surgawi sebelum membasmi organisasi dewa, kata ibu hantu dengan dingin. Jangan tunggu aku melakukannya sendiri. Akhiri sendiri. Tentu saja, jangan merusak tubuh kalian. Aku masih membutuhkan mereka untuk memurnikan tentara hantu dan jenderal hantu, kata ibu hantu dengan dingin. Namun, ketika dia melihat Zhang Wenchang, dia sangat tidak puas. Terlalu lemah. Kamu bisa mati sekarang. Dia menunjuk ke arahnya, ingin mengubahnya menjadi abu. Kamu pikir kamu sempurna? Apa kau pikir kau adalah makhluk tertinggi? Apa kau pikir kau bisa menguasai dunia? Itu paman guruku. Beraninya kau menyinggung perasaannya. Sebuah teriakan keras datang dari langit. Setelah itu, cahaya keemasan melonjak seperti lautan, membelah langit dan membuat ibu hantu terbang. Dia terbatuk-batuk dengan darah yang banyak, dan tulang-tulang di tubuhnya bergerak. Di langit, sosok seperti dewa perang emas turun. Dia berdiri tegak dan lurus, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cincin dewa. Dia tampak sangat ilahi. Yang Si memberi hormat kepada paman tuan. Dia membungkuk dengan hormat. Kerumunan orang menjadi gempar. Banyak orang di kota merasakan hati mereka bergetar. Siapakah Yang Si? Dia adalah murid dari Sein Pisik Ye Fan. Dia juga seorang Sein Pisik. Dalam 20 tahun terakhir, siapa yang bisa menandinginya? Ketika Ye Fan tidak muncul, dia bertarung menggantikan tuannya, menyapu alam semesta. Pertarungannya yang paling terkenal adalah 3 tahun yang lalu, ketika dia membunuh tuan. Bermandikan darah sang tuan, dia mengguncang langit. Saya memberi penghormatan kepada 2 saudara senior saya. Yang Si kemudian membungkuk kepada Zhang Qingyang dan Long Yuxuan. Kamu masuk tanpa izin ke perbatasan dunia bawah, kata ibu hantu. Enyahlah. Yang Si berteriak, menyebabkan dia batuk lebih banyak darah. Dia terhuyung-huyung ke belakang. Bagus, bagus, bagus. Anda telah mempermalukan kami. Di masa depan, kamu pasti akan jatuh ke dunia bawah dan bereinkarnasi. Ibu hantu berkata dengan kejam, lalu berbalik untuk pergi. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia bukanlah tandingan Yang Si. Orang harus tahu bahwa Yang Si telah membunuh sang tuan, yang telah mengguncang langit. Dia tak terkalahkan di bawah Kaisar Semu. Selain itu, dikabarkan bahwa fisik suci ini tidak jauh dari menerobos ke tingkat Kaisar Semu. Dia bisa mengambil langkah itu kapan saja. Aku benci kalau orang mengancamku. Yang Si mengangkat tangannya dan menekan ke depan. Tidak. Ibu hantu berteriak. Namun, dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Sebuah telapak tangan emas besar menekan ke bawah, langsung menghantamnya menjadi kabut berdarah. Tulang-tulang patah beterbangan ke segala arah, lalu meledak menjadi api. Tubuh dan jiwanya hancur. Bagaimanapun juga, dunia bawah adalah sebuah entitas kolosal. Memprovokasi mereka akan menghancurkan bumi, sangat mengejutkan, dan mungkin bisa menyebabkan masalah besar. Tidak apa-apa. Guru mengatakan bahwa kita tidak akan memprovokasi mereka. Namun, jika mereka menggertak istana bintang, kami akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu, kata Yang Si, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju. Tentara dunia bawah yang sombong beberapa saat yang lalu semuanya ketakutan setengah mati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang telah mereka provokasi memiliki latar belakang yang begitu kuat.
Ternyata dia adalah pupil Ye Fan, dan orang aneh yang mereka olok-olok itu sebenarnya adalah teman Ye Fan. Memikirkannya saja membuat kulit kepala mereka mati rasa. Beberapa tentara gemetar. Mereka secara langsung ditekan oleh aura kuat yang dan jatuh ke tanah, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Itu tampak seperti pertempuran kecil, tapi badai besar akan segera melanda. Di pengadilan surgawi, Ye Fan memandangi daun bodi satu demi satu, diam. Daun hijau giok di ujung jarinya sangat berat. Itu diukir dengan 500 tahun doa, 500 tahun refleksi, dan mencatat kekuatan waktu. Pada akhirnya, daun bodi berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang dari tangannya, membuatnya linglung. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia berbalik dan berjalan menuju bagian terdalam dari Istana Langit. Ada pohon bodi di sana, yang sekarang tingginya lebih dari 10 zang dan berkilau dengan warna hijau zamrud. Ayah! Seorang gadis kecil dengan suara kekanak-kanakan memanggil. Dia terhuyung-huyung saat berlari. Dia tampak berusia sekitar 1 tahun, dan merupakan gadis kecil yang lembut. Pelan-pelan, Violet kecil. Jangan khawatir. Nan-nan kecil juga baru berusia 2 atau 3 tahun, tapi dia seperti orang dewasa kecil, menjaga di sampingnya, menjaga gadis kecil yang naif dan menawan itu. Malam itu gelap, dan pohon bodi bersinar. Ye Fan berbalik dan memperlihatkan senyum penuh kasih sayang. Dia berjongkok dan menggaruk hidung Violet kecil, lalu menepuk kepala Nan-nan kecil. Ayah! Peluk. Violet kecil sedang berjuang untuk berjalan, dan bicaranya tidak terlalu jelas. Dia terlihat sangat muda dan lembut. Ketika dia lahir, dia sangat istimewa. Dia bisa berlari dan melompat, tapi dia disegel oleh Ye Fan. Dia takut jika dia berkultivasi terlalu cepat di masa depan, akan ada beberapa bahaya tersembunyi. Ye Fan menggendong gadis kecil nakal itu, yang memanjat tubuhnya, dan menepuknya dengan lembut, membiarkannya tertidur. Di bawah pohon bodi, Ye Fan melamun sambil memandangi langit berbintang. Nan-nan kecil duduk dengan patuh di samping dan berkata dengan lembut, "Kakak, apa yang sedang kamu pikirkan?" "Aku sedang memikirkan bagaimana menjadi lebih kuat." "Nan-nan, bantu kakak. Orang-orang jahat itu tidak akan berani datang. Jangan takut." Gadis kecil itu berkata dengan polos. Dia sudah tahu apa artinya dia bagi Istana Bintang. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, dia bisa mengintimidasi orang yang paling menakutkan seperti Kaisar. Hati kakak sangat tidak nyaman. Seseorang menggunakan kekuatan harapan untuk meninggalkan surat untukku di dunia manusia. Akhirnya, aku tahu keberadaannya. Saya ingin pergi ke dunia bawah. Ye Fan berkata dengan lembut. Aku akan pergi dengan kakak. Nan-nan kecil mengedipkan matanya yang besar, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan manis. Tidak, kamu tidak bisa meninggalkan Istana Bintang. Banyak mata yang mengawasi. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali. Jika saya pergi seperti ini, itu akan terlalu tidak bertanggung jawab. Jika saya tidak pergi, hati saya akan terbakar. Kata Ye Fan. Dia membutuhkan kekuatan. Dia harus memiliki kultivasi tertinggi untuk melawan makhluk tertinggi. Dia membutuhkan tubuh ilahi untuk disempurnakan. Saya ingin membuat teknik baru dan menyelesaikannya dalam waktu sesingkat mungkin. Ye Fan berdiri, matanya penuh dengan tekad. Malam itu, Ye Fan mendengarkan Zhang Qing yang berbicara tentang penggunaan telekinesis yang menakjubkan, serta kemungkinan reinkarnasi. Darah ada dengan meminjam tubuh generasi selanjutnya. Generasi demi generasi, darah itu ditempa dan dipelihara. Rasa ilahi mengambil bentuk dan berada di dalam hati semua makhluk hidup. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah hasil dari deduksi selanjutnya. Guru, berhati-hatilah terhadap orang-orang ini. Mereka mungkin benar-benar memiliki kehidupan setelah kematian. Di masa depan, mungkin ada musuh yang tak terbayangkan. Zhang Qing yang berkata, Dao saya ada di dunia ini. Saya tidak mencari akhirat. Saya ingin menjadi tak terkalahkan di dunia ini dan menghancurkan segalanya. Ye Fan berkata dengan tegas. 2 hari kemudian, Yang Si datang ke pohon bodi dan melaporkan dengan suara pelan, Guru, saya tidak sengaja membunuh ibu hantu. Ye Fan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Yang Si tidak pergi dan berkata, aku tidak sengaja membunuh tuan ibu hantu lagi. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka, kata Ye Fan. Aku juga ceroboh dan membunuh tuan guru ibu hantu. Jika orang menyinggung perasaanku, jangan paksa mereka. Tidak perlu ditahan, kata Ye Fan lagi. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Namun, Yang Si tetap menolak untuk pergi. Ada apa? Aku juga membunuh seorang marsekal hantu. Hampir pasti dia akan segera menjadi kaisar semu.
Dia akan menjadi kultivator dunia bawah. Ye Fan tidak bisa tidak bertanya, berapa banyak orang yang kamu bunuh? Setelah saya pergi, mereka menyergap saya. Ketika saya membunuh yang muda, mereka memprovokasi yang tua. Saya membunuh total 108 jenderal dunia bawah, kata Yang Si dengan gugup. Ketika Ye Fan mendengar berita ini, dia terkejut. Dia percaya bahwa dunia luar pasti sedang gempar. Itu adalah 108 jenderal hantu dunia bawah. Itu setara dengan 108 planet yang dimusnahkan karena mereka telah kehilangan penjaga mereka. Pada kenyataannya, itu seperti yang telah diprediksi Ye Fan. Para elit dunia bawah telah mengeroyok Yang Si, melukainya dengan parah. Dalam kemarahannya, Yang Si telah membantai mereka semua dan menghancurkan bendera 108 bintang dunia bawah. Apa lagi yang kau sembunyikan? Ye Fan bertanya. Pangeran dunia bawah, Putra Yama, dan Putra Neraka semuanya keluar untuk membunuhku. Ketiganya adalah penerus dunia bawah berikutnya. Di masa depan, salah satu dari mereka akan menjadi penguasa istana dunia bawah, dan statusnya akan sangat tinggi. Apa hasilnya? Ye Fan bertanya. Putra Yama dibunuh oleh kakak senior saya, Ye Tong, kata Yang Si dengan jujur. Ye Tong telah menjadi kaisar semu 10 tahun yang lalu. Kekuatannya tak terduga, dan dia berada di level yang sama dengan pangeran kuno. Sekarang, namanya mengguncang alam semesta, dan dia dikenal sebagai reinkarnasi dari Kaisar Matahari Suci.